Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas pelayaran Nelly Dwi Putri. Ya, kodenya Nelly, kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ya ke analisis saja. Gitu. Untuk Nelly, gitu ya, ini bergerak di logistik dan pengantaran ya, shipping company. Kita selalu cek yang pertama untuk riwayat pembagian dividennya dulu ya. Ini perusahaan yang baik ya, kenapa? Karena ini 3 tahun ke belakang dia setahun 2 kali bagi dividen ya. Ini artinya bisnisnya nyata, ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Buat saya penting perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja. Ya, mengaku untung aja gitu ya, nggak ada nilai tunainya gitu, lalu mungkin ada masalah sama bisnisnya atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan sebenarnya ini ada poin menarik ya gitu ya, karena dia ini di tahun buku 2024 dia kan bagi interim ya di Desember 2024. Nah, untuk yang 2025 gitu ya, ini kalau dia memang dia bagus gitu ya, maksudnya stabil, dia ini harusnya bisa kasih interim lagi nih. Cuman kan ini kan dia nggak bagi dividen ya interimnya, nanti kita cek ya kenapa kira-kira perusahaan ini kok nggak bagi interim ya. Bisa jadi mungkin ada sedikit masalah dengan kasnya gitu. Tapi secara sekilas ini baik ya, karena 3 tahun ke belakang tadi bagi dividen ya. Oke, ini kita pindahin dulu ya datanya. Yang pertama adalah kas Tarakas-nya dulu ya. Kenapa kita harus pindahkan kas Tarakas? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilai jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut ada kesulitan ya, takutnya untuk bayar operasional, ekspansi, ataupun bayar pinjamannya ya, termasuk juga dividen ya gitu. Nanti kita cek detailnya di laporan arus kas. Oke, memang untuk di posisi kas Tarakas yang sekarang memang ini turun ya, kasnya turun sekitar 69 miliar gitu ya. Cuman nggak apa-apa gitu ya, naik turun kas kan itu sudah biasa sebenarnya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk saldo labanya dulu yang ini nilainya ya. Ini penting ya, saldo laba ini pos keuangan favorit saya. Kenapa? Karena si saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya, sampai perlaporan keuangan ini. Dan si Nelly dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 663 miliar di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang sudah terbukti untung, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya dia rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat itu tidak membuat saya tertarik ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk ekuitas miliknya. Ini kita pindahin dulu angkanya untuk dapat rasio dasarnya ya, PBV. Simple aja, kita pakai yang paling umum. Nah, ini kita lihat dulu ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 2,2. Artinya si Nelly ini telah profit sebesar 2,2 kali modal awalnya ya. Jadi ibarat kalau teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah profitnya 2,2 miliar ya di luar dividen. Jadi ini bagus ya, udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Dan secara PBV ini sedikit sekali ya, sedikit cukup premium ya, di PBV 1,14. Kalau saya memang patokannya di 1 ya. Gitu. Cuman kembali lagi ya, kadang relatif ya, kalau valuasi itu ada yang bilang segini udah murah, ada yang bilang masih mahal gitu ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Nah, lalu untuk laporan laba ruginya ya, kita lihat secara profitabilitasnya. Kita pindahin dulu pendapatannya yang ini ya. Nah, ini kenapa kita harus lihat pendapatan ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh customer-nya ya, dibutuhkan oleh pasar gitu. Dan memang untuk kinerja pendapatannya memang ini dia turun ya, turun 12% atau setara kurang lebih 44 miliar ya. Nanti isi pendapatan yang nanti akan dikurangi harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto ya, yang ini nilainya gitu. Kita pindahin dulu. Kenapa harus lihat laba bruto? Ya, Pak Edwin, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, inti efisiensi perusahaan, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya. Dan ini kita lihat dari gross profit margin-nya ya. Jadi kalau misalnya ini 26% nih ya, artinya teman-teman kalau jual jasa ya harganya 100.000, itu ambil laba kotornya 26.000. Nah, 74.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya tadi. Nah, memang ini secara laba bruto ini memang turunnya signifikan ya, karena berat di ini ya, harga modal barang atau jasanya di HPP-nya gitu. Jadi makanya sebelumnya bisa menjual gitu ya dengan profit kotor 58%, sekarang jadi cuma 26%. Ya, jadi turun
gitu, karena tadi berarti harga modal barang atau jasa ya, jadi kinerja turun. Cuman nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu. Nah, kenapa kalau saya memang penting ya buat lihat laba bruto, ini angka kunci, karena saya mencari perusahaan dengan laba bruto yang setinggi mungkin gitu ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar juga laba bersihnya ya, karena si laba bruto ini kan dikurangi nih bahan operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba bersihnya ya, laba periode berjalannya yang ini nilainya. Nah ini nih, kita pindahin dulu ya. Oke, ya ini kita lihat ya, memang kinerja untuk laba bersih ini turunnya lumayan ya, turun sekitar 72% gitu. Jadi cukup signifikan ya secara kinerja laba bersihnya. Dan secara PER ya otomatis dia akan jadi terlihat premium. Ya sebelum ini kan PER-nya di 4,4, sekarang jadi 16,3 kali ya. Oke, selanjutnya cek ke bagian laporan arus kas. Kita harus lihat dulu untuk penerimaan kasnya dulu ya, yang ini nilainya. Ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya, untuk laporan arus kas ini paling penting ya. Nah, untuk penerimaan kas gitu, ini dia berbeda dengan pendapatan. Ya, kalau pendapatan dia sifatnya akrual, jadi simpelnya cuma diakui, dicatat di atas kertas aja gitu, tapi nggak memperhitungkan penerimaan kas, yaitu jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya, dari hasil misal beli barang atau jasanya gitu. Jadi rasionya dari sini ya, kita harus hitung rasionya, lihat ya, harus tinggi ya, di atas ya, kalau bisa 100% lah, mendekati 100%. Ini bagusnya di atas, jadi di 109% ya. Artinya kalau 109%, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 109 juta. Nah, selisih 9 jutanya itu adalah piutang usahanya mungkin sebelumnya belum tertagih. Ya, jadi penerimaan kas harus tinggi, karena dia ingat kas punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya ya. Nah, jadi dia bilang si Nelly dia pendapatan 302 miliar, penerimaan kasnya 329 miliar. Sekarang uang ini kita gunakan untuk bayar operasional dulu ya, bayar supplier, karyawan, pajak, bunga, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Wajib positif ya, karena kalau positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya tuh nggak cuma habis bayar operasional aja ya. Buat apa teman-teman punya perusahaan ya, punya bisnis kecil ya, bisa punya bisnis, uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional aja ya, nggak nutup, nggak menghasilkan apa-apa toh kan. Ya, jadi memang wajib positif. Nah, selanjutnya kita untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya negatif ya, artinya perusahaan dia semakin lama semakin besar berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Nah, ini memang tadi kita kembali dulu, tadi ada yang kelewat di CFO, ini memang dia ada penurunan ya. Jadi ya udah sih kalau ada penurunan, karena mungkin tadi ini ya, tuh pembayaran pada supplier dia lebih tinggi nih, paling terlihat signifikan ya. Oke, lalu untuk tadi ekspansi usahanya ini yang paling besar, ini terlihat nih ya, DP untuk aset tetap ya, mungkin penambahan ya aset tetap, aset produktif gitu ya. Apa detailnya ya, memang ini nggak dicatat ya, ditulis di notesnya, cuman nggak apa-apa, teman-teman bisa cari aja infonya gitu ya. Jadi dia memang ini lebih agresif dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Nah, jadi memang ini terlihatnya kas kan nggak mencukupi ya dari CFO untuk ekspansi usahanya. Biasanya nanti dia akan seperti ini tuh, dia akan ambil pinjaman ya ke bank tuh, penerimaan pinjaman. Jadi sumnya untuk yang aktivitas pendanaan ini nanti dia akan positif seperti ini ya, karena kan nggak cukup uangnya, jadi harus minjem dulu ya. Nah, memang kalau minjem itu ada konsekuensi, harus ada beban bunga yang harus dibayar ya. Nah, jadi kalau beban bunga sih ini memang dia naik ya, makin lama makin besar gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti kita cek lagi aja gitu ya. Nah, jadi secara sekilas ini memang polanya plus min plus ya, dan ada penurunan kas tara kas. Artinya untuk ekspansi usaha dibiayai oleh operasional, pinjaman ke bank, dan juga keluar uang dari dalam dompetnya ya. Makanya ini yang menyebabkan ada penurunan kas yang lumayan tadi di awal gitu. Dan memang kalau polanya seperti ini wajar sekali gitu ya. Ada kemungkinan nggak bagi dividen interim gitu ya. Memang ini kan dibahas, ini kan baru Januari ya gitu. Kalau saya bahas mungkin September, mungkin ya sama gitu pendapatnya, ini nggak ada uang sisa. Mau gimana bagi dividen ya, karena uangnya lagi fokusnya ke ekspansi gitu. Nah, cuman gitu kalau memang posisi kasnya seperti ini gitu, apalagi dengan penurunan kinerja seperti ini, mungkin ya untuk di tahun depan ya mungkin bisa bagi dividen gitu, tapi mungkin nilainya nggak sebesar yang sekarang, kecuali kalau nanti kinerja Q4-nya dia bagus ya. Cuman tampaknya kelihatan sih mungkin dia jumlah dividen nanti akan berkurang ya, kelihatannya sih. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk ke resiko bisnisnya ya, secara rasio likuiditas dan juga solvabilitasnya. Pindahin dulu ya untuk aset lancarnya. Kita pindahin dulu sebentar. Oke, sama yang ini ya, liabilitas jangka pendek ya. Sebentar, tadi mana? Lupa, belum dipencet ininya ya. 786
Oke, ya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk rasio lancarnya ini di 3,31 ya, ini bagus ya, dia kuat secara rasio lancar gitu ya. Oke, dan rasio kasnya ini sangat baik ya, di atas 1 ya, 1,15. Jadi dia bisa melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas yang ada yang dalam dompet. Ya kan ini 89 miliar, ini uang di dompet 103 miliar, jadi aman. Sebenarnya untuk jangka pendek saya rasa aman, apalagi ini CFO-nya juga positif ya, ada uang tunainya. Nah, lalu untuk short term debt-nya ada apa aja nih? Short term debt-nya di sini ada ini aja ya, paling sewa leasing sama bank jangka panjangnya ambil aja lah. Dua poin ini ya. Dua pos ini kita tambahin dulu. Nah, yang leasing ini kenapa harus dimasukkan? Kan tetap ya leasing juga kan dia ada bunga yang harus dibayar ya. Jadi dia masuknya ke lembaga non perbankan lah gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk rasio kas terhadap short term debt ini 1,9 ya. Jadi ya bagus ya, dia bisa melunasi gitu ya utang, katakanlah utang bank dengan bunga ya depan mata 55 miliar ya, 55,5, uang dompet kan tadi 103 ya. Jadi ini secara jangka pendek sih aman, bagus ya. Masih kuat gitu ya, didukung tadi dengan CFO-nya yang masih positif. Lalu untuk solvensinya, lihat dulu liabilitasnya ya. Kita lihat dari DR-nya dulu ya, yang paling secara umum. Nah, kita lihat DR ya, karena ya orang ya secara kalau misalnya pemula bisa lihatnya DR gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih mahir, lebih dalam, ceknya long term debt. Ya, nih, utang bank jangka panjang. Sama yang leasingnya aja nih, ambil dua pos ini ya, kita jumlahin dulu. Oke. Sama dengan 126, 595 plus. Ya, ini udah kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Untuk DR ini rendah ya di 0,28, dan untuk long term debt to equity ini juga masih rendah ya, masih 0,18 ya, masih di bawah setengah 0,5. Jadi ini secara jangka pendek gitu ya, ini masih aman ya, masih kuat, gak ada masalah likuiditas gitu ya, operasional juga berjalan baik. Jangka panjang juga masih bagus ya, utangnya masih di bawah, masih dalam batas normal lah, masih relatif rendah segini ya untuk Nelly. Nah, jadi untuk si Nelly setelah dipindahkan data-data keuangannya, memang untuk Nelly ya ini memang secara dividen ya perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen gitu ya. Cuman memang harus diantisipasi, mungkin ya tadi interim nggak bagi dividen, tahun depan mungkin jumlahnya lebih kecil ya tadi, karena kasnya tadi kan nggak mencukupi ya, kurang mendukung lah. Saldo laba positif ya, telah profitnya 2,2 kali modal awalnya. Secara PBV memang agak sedikit premium di 1,14. Nah, lalu untuk PR juga karena dia memang lagi ada penurunan kinerja yang lumayan, PR jadi yang sebelumnya terlihat murah sekarang jadi naik ya, jadi terlihat premium di 16 kali di atas 15. Secara operasional bisnis ini baiknya CFA-nya positif gitu, cuma memang lagi fokusnya ke ekspansi usaha, jadi memang perlu uang dari kas dan dari pinjaman ke bank juga ya. Jadi memang tadi dividen mungkin akan lebih kecil gitu kalau dia bagi dividen sih. Nah, lalu untuk secara risiko bisnis, secara likuiditas posisi kasnya sangat kuat ya. Oke, jangka panjang juga masih aman saya rasa gitu ya, masih ada ruang untuk apa ya, kalau bergantung pinjaman masih ada cukup lah aman untuk pinjam. Mungkin itu aja pendapat saya untuk Nelly ya. Nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak si Nelly? Ya coba sharingkan pendapat di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Ya hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan gitu ya, 2026, 2000 tahun depan gimana? Saya nggak tahu ya. Teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan yang ada. Ya, jadi untuk masalah harga besok naik turun saya nggak tahu ya, terserah market aja, gimana market mau harga Nelly di harga berapapun. Lalu untuk masalah valuasi kembali lagi sifatnya subjektif dan relatif ya, teman-teman harus yang nilai sendiri gitu apakah sudah murah atau mahal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Semoga kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar ya supaya nanti saya respon. Dan itu aja, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.